Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Dela Novia Saputri dengan STM 2213025027 akan menjelaskan materi mengenai Rule-Based Expert System. Sistem pakar berbasis aturan atau Rule-Based Expert System adalah salah satu jenis sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Sistem ini menggunakan sekumpulan aturan if-then untuk memproses informasi dan menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Komponen utama Rule-Based Expert System yang pertama, basis aturan atau rule-based, yaitu kumpulan aturan if-then yang menggambarkan pengetahuan ahli dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Aturan ini menentukan tindakan atau kesimpulan yang diambil berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua, mesin inferensi atau inference engineer, yaitu komponen yang bertugas untuk menerapkan aturan-aturan dari basis aturan ke fakta-fakta yang diketahui untuk menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi baru. Yang ketiga, basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu kumpulan informasi, fakta, dan data yang relevan dengan domain tertentu yang mendukung aturan-aturan dalam basis aturan. Yang keempat, antarmuka pengguna atau user interface, yaitu bagian dari sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, memasukkan data, dan menerima output dari sistem. Berikutnya ada forward chaining atau penyelesaian maju. Forward chaining adalah metode inferensi yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan menerapkan aturan yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan atau tindakan baru. Proses ini terus berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan atau sampai tujuan tertentu tercapai. Proses kerja forward chaining yang pertama, inisialisasi, dimulai dengan mengumpulkan semua fakta yang diketahui. Yang kedua, pencocokan aturan. Mesin inferensi memeriksa setiap aturan dalam basis aturan untuk melihat apakah kondisinya, yaitu bagian if, sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui. Yang ketiga, aplikasi aturan. Jika kondisi suatu aturan terpenuhi, maka tindakan, yaitu bagian then, dari aturan tersebut diterapkan, yang biasanya menghasilkan fakta baru. Dan yang terakhir, iterasi. Proses pencocokan dan aplikasi aturan diulangi dengan menggunakan fakta-fakta baru yang diperoleh, hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan atau hingga tujuan tercapai. Berikutnya, backward chaining atau penyelesaian mundur. Backward chaining adalah metode inferensi yang memulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, dan kemudian bekerja mundur untuk mencari dan memverifikasi fakta-fakta yang dapat mendukung hipotesis tersebut. Proses ini berlanjut sampai semua fakta yang diperlukan ditemukan atau sampai tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan. Proses kerjanya yang pertama, inisialisasi, dimulai dengan menentukan tujuan atau hipotesis yang ingin dicapai. Yang kedua, pencocokan aturan. Mesin inferensi mencari aturan dalam basis aturan yang kesimpulannya yaitu bagian then cocok dengan tujuan atau subtujuan saat ini. Yang ketiga, verifikasi fakta. Untuk setiap aturan yang ditemukan, mesin inferensi memeriksa apakah kondisi yaitu bagian if dari aturan tersebut dapat dipenuhi oleh fakta yang diketahui atau jika perlu. Tujuan baru dibuat untuk mencari fakta yang diperlukan. Dan yang terakhir, iterasi. Proses ini diulang dengan tujuan atau subtujuan baru sampai semua kondisi aturan terpenuhi atau sampai tidak ada lagi aturan yang dapat mendukung hipotesis. Selanjutnya, perbandingan antara forward dan backward chaining. Forward chaining dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui dan secara berulang menerapkan aturan untuk menarik kesimpulan baru. Cocok untuk sistem dengan banyak data awal, meskipun mungkin menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan. Sedangkan backward chaining dimulai dengan tujuan atau hipotesis dan bekerja mundur untuk mencari fakta yang mendukung tujuan. Lebih cocok untuk memvalidasi hipotesis atau tujuan spesifik dengan fokus pada efisiensi untuk tujuan yang jelas. Namun bisa terjebak jika aturan tidak mendukung atau memerlukan pencarian lebih banyak. Contoh implementasi forward chaining yaitu pada sistem peringatan dini kebakaran menggunakan pendekatan forward chaining. Sensor asap dan panas bertindak sebagai fakta input. Jika
Jika sensor mendeteksi asap atau panas, aturan akan dijalankan untuk menyimpulkan bahwa ada bahaya kebakaran. Kesimpulan ini kemudian memicu aturan lain untuk mengaktifkan alarm peringatan. Proses ini dimulai dari fakta yang diketahui, yaitu deteksi asap atau panas, dan bergerak maju dengan menerapkan aturan untuk menghasilkan kesimpulan, yaitu bahaya kebakaran dan aktivasi alarm. Contoh implementasi backward chaining, yaitu pada asisten hukum menggunakan pendekatan backward chaining. Asisten hukum memulai dengan kesimpulan yang diinginkan, yaitu memenangkan kasus. Kemudian asisten bekerja mundur dengan memeriksa aturan-aturan yang diperlukan untuk mencapai kesimpulan tersebut. Aturan-aturan ini mungkin mencakup persyaratan bukti tertentu atau argumen hukum yang harus dipenuhi. Asisten kemudian berusaha untuk membuktikan premis-premis dari aturan tersebut dengan mengumpulkan bukti dan membangun argumen yang relevan dari fakta-fakta yang diketahui. Nah, dari penjelasan materi yang telah disampaikan diperoleh kesimpulan, yaitu sistem pakar berbasis aturan adalah sistem yang menggunakan sekumpulan aturan if-then untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Forward chaining dan backward chaining adalah dua metode inferensi yang digunakan dalam sistem pakar berbasis aturan. Forward chaining bergerak maju dari fakta yang diketahui menuju kesimpulan, cocok untuk situasi tanpa tujuan akhir yang jelas seperti sistem peringatan dini kebakaran. Sementara itu, backward chaining bergerak mundur dari tujuan ke fakta yang mendukung, efektif untuk mencapai tujuan spesifik yang sudah ditentukan seperti dalam kasus asisten hukum. Pemilihan metode tergantung pada jenis masalah yang dihadapi dan informasi yang tersedia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai rule-based expert system. Terima kasih.